Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesehatan, iman, dan kesempatan untuk saling bertukar pikiran, walaupun sekarang sedang diberlakukannya social distancing. Tak lupa pula kita mengirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap dan keterampilan. Pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar, sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Dari sudut pandang psikologis, peserta didik belum mampu berpikir abstrak untuk memahami konten mata pelajaran yang terpisah, kecuali siswa kelas 4, 5, dan kelas 6. Kelas 4, 5, dan 6 sudah mulai mampu berpikir abstrak. Secara rata-rata, siswa di kelas awal SD atau MI kelas 1, 2, 3 adalah anak yang berada pada rentangan usia 6-9 tahun. Berdasarkan perkembangan kognitifnya, pada usia ini, siswa telah memiliki kesadaran eksistensi suatu benda atau keadaan, meskipun bendanya tak dapat dilihat lagi atau peristiwanya. Dalam rentang usia ini, siswa baru mampu berpikir sistematis terhadap benda-benda dan situasi atau peristiwa yang konkret. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar anak sekolah dasar memiliki 3 ciri, yaitu konkret, integratif, dan hierarkis. Konkret mengandung makna proses belajar, dimulai dari hal-hal yang konkret atau nyata. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai. Sebab, siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, sehingga lebih nyata, lebih faktual, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Siswa memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dan berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir siswa yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi kebagian. Hierarkis, cara siswa belajar berkembang serta bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang paling kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan keluasan serta kedalaman materi. Berdasar pada pandangan psikologis tersebut, memberi dasar yang kuat untuk kompetensi dasar yang diorganisasikan dalam pembelajaran tematik. Mata pelajaran IPA atau IPS di dalamnya mempelajari tentang alam dan manusia. Belajar IPA atau IPS akan lebih bermakna jika siswa mengalami langsung apa yang dipelajarinya dengan mengangkat tema-tema nyata pada kehidupan sehari-hari yang dialami siswa sebagai sumber belajar. Diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih utuh dan mendekati kenyataan. Pendekatan tematik integratif di SD atau MI dilakukan oleh sebab bahwa kurikulum
SD atau MI, organisasi kompetensi dasar kurikulum, dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi kompetensi dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 1, 2, dan 3 ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dengan pendekatan ini, maka struktur kurikulum SD dan MI menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran berkurang. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi siswa kelas awal SD dan MI sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah kegiatan mengajar yang memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dalam pembelajaran tematik integratif ini, siswa SD tidak lagi belajar IPA, bahasa Indonesia, matematika, atau mata pelajaran lainnya, akan tetapi siswa belajar tema yang di dalam tema itu sudah mencakup seluruh mata pelajaran dan kompetensinya. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan antar mata pelajaran. Kesimpulannya, sebagaimana telah diatur dalam kurikulum 2013 untuk SD dan MI menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif dari kelas 1 sampai kelas 6. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Integrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia, dengan ciri tema yang dipelajari siswa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya, karena di sini kita masih sama-sama dalam tahap belajar. Jadi jika ada yang kurang dalam penjelasan saya tadi, mohon diluruskan karena itu tadi kita masih dalam tahap belajar. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.